Ya, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Hari ini kembali kita dalam pembelajaran daring, yaitu menyaksikan dari televisi kesayangan kita semua, TV Tabalong di Kabupaten Tabalong. Nah, hari ini kita memasuki yaitu pendidikan jasmani olahraga kesehatan tentang aktivitas air. Tentu kalian semua suka beraktivitas di air, tapi apakah kalian tahu aktivitas air itu apa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang aktivitas air, yaitu renang gaya bebas. Namun sebelumnya siapkan terlebih dahulu buku catatan kalian dan buku paketnya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah ini dia untuk tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian menyaksikan video atau tayangan ini, Bapak harap kalian semua mampu mengidentifikasi gerak spesifik renang gaya bebas, mampu menjelaskan gerak spesifik renang gaya bebas, dan selanjutnya kalian mampu menjelaskan cara melakukan gerak spesifik gaya renang gaya bebas. Nah, untuk pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Bapak akan memberikan kalian sedikit motivasi. Kedua, tentang perlengkapan dalam renang. Yang ketiga, yaitu manfaat renang. Yang keempat, pengertian tentang renang. Yang kelima, sejarah renang yang ada di dunia dan di Indonesia. Dan selanjutnya, macam-macam gaya renang. Dan yang terakhir, yaitu tentang rangkaian gerak renang gaya bebas. Namun sebelum kita lanjutkan materi pokok pembahasan kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Nah, masih semangat belajarnya? Oke, pasti semangat karena bersama saya Bapak Abdul Giri masih menemani kalian semua di sini. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu Bapak sedikit memberikan tentang motivasi untuk kita semua. Nah, motivasi yang pertama, kalian semua jangan pernah takut untuk melakukan aktivitas air, yaitu berenang. Karena pada dasarnya setiap manusia mampu untuk melakukan berenang, tinggal bagaimana caranya orangnya agar kita melakukan dengan cara teknik yang benar. Nah, bahkan bayi pada usia sekitar 4 bulan pun punya refleks menyelam, mampu menahan napas dan tidak menelan air saat berada di dalam air. Nah, buat anak-anak Bapak semua, Bapak harap jangan ada yang pernah takut untuk bermain air, ya. Untuk yang berikutnya, hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum berenang. Yang pertama, gunakan perlengkapan renang. Yang kedua, amati kebersihan dan kedalaman air. Kalau kita mau berenang di sungai, di danau, ataupun di kolam renang, kita harus mengetahui seberapa dalam kedalaman air itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu perhatikan cuaca. Apalagi kalau kita berenang di sungai, di danau ataupun di laut, perlu kita perhatikan cuaca yang ada di wilayah kita. Setelah itu, lakukan pemanasan. Sebelum beraktivitas, usahakan melakukan pemanasan terlebih dahulu biar tubuh kita lebih siap menghindari dari cedera otot ataupun kram. Nah, selanjutnya yaitu jangan berenang dalam keadaan perut kosong. Usahakan sebelum berenang
kita makan terlebih dahulu, yaitu sekitar 1 jam sebelum beraktivitas renang. Karena dalam renang kita membutuhkan tenaga yang sangat banyak, karena dengan makan kita sudah mempersiapkan tenaga kita. Dan yang seterusnya yaitu, bila belum menguasai teknik berenang, gunakan alat bantu seperti ban atau pelampung dan lain-lainnya. Nah, untuk perlengkapan sebelum berenang, sebenarnya setiap manusia dapat berenang tanpa perlengkapan dalam kondisi apapun. Namun, berenang yang ditujukan untuk olahraga dibutuhkan pakaian dan perlengkapan khusus untuk memudahkan pergerakan di dalam air. Secara umum, perlengkapan renang ditujukan untuk memudahkan berenang dan menghindari risiko yang timbul akibat berenang. Nah, yang pertama yaitu pakaian renang. Dalam pakaian renang, biasanya kita harus menggunakan bahan berjenis karet yang menempel di tubuh kita, biar angin atau pergerakan kita tidak terhambat. Yang kedua yaitu kacamata renang. Fungsi kacamata renang yaitu untuk menghindari iritasi mata dan juga memudahkan kita untuk melihat di dalam air. Gunakanlah kacamata yang sesuai dengan ukuran bentuk kepala kita biar tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Cari yang sedang-sedang biar memudahkan kita. Dan yang ketiga yaitu penutup kepala dan telinga. Ini sangat berguna ketika kita berenang, karena bukan hanya untuk menghambat pergerakan ataupun menghalau penglihatan kita. Dengan rambut tertutup dan telinga tertutup sangat berfungsi, karena di dalam air kolam renang itu banyak mengandung zat kapurit yang bisa membuat rambut kita lengket dan kering. Dan juga untuk penutup telinga biar air tidak memasuki ke telinga. Nah, untuk berikutnya yaitu masuk ke manfaat berenang. Manfaat berenang yaitu melatih seluruh tubuh kita, karena berenang adalah suatu pergerakan yang membutuhkan atau gerakan yang menggunakan fungsi tubuh kita seluruhnya, yaitu dari kaki, tangan, perut, punggung, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Dengan kita sering berenang, maka jantung dan paru-paru kita bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu mencegah obesitas. Berenang mampu membakar lemak kita yang berlebihan di dalam tubuh kita, maka lakukanlah renang sesering mungkin. Yaitu yang keempat yaitu bermanfaat untuk mentalitas, yaitu kepercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu koordinasi keseimbangan tubuh kita. Renang, sekarang kita masuk ke pengertian renang. Apa sih itu renang? Nah, pengertian renang yaitu renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan menggunakan tangan dan kaki. Renang merupakan olahraga akuatik atau jenis olahraga yang berhubungan dengan air. Yang berhubungan dengan air ini yaitu sangat banyak. Di antaranya ada dayung, ada polo air, loncat indah. Nah, biasanya ini adalah olahraga yang diperlombakan, maka disebut juga dengan olahraga akuatik termasuk renang. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai tentang sejarah renang yang ada di dunia. Renang sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Dari dulu aktivitas renang sudah diketahui atau sudah dikenal oleh zaman prasejarah. Waktu itu biasanya orang berenang untuk mencari makan, bertahan hidup, atau menuju suatu tempat, ya. Nah, ini adalah bentuk renang. Pada tahun 1896, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Athena.
Dan renang gaya bebas pertama kali dikenalkan oleh Arthur Trudgen. Gaya ini kemudian mulai dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang atau mencambuk oleh Richard Sheffield. Nah, organisasi renang internasional dibentuk pada tahun 1908 dengan nama Fédération Internationale des Nations atau disingkat dengan FINA. Untuk di Indonesia, renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, setelah itu, renang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta di Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON. Gaya yang diperlombakan pada waktu itu adalah gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Untuk organisasi renang yang ada di Indonesia adalah PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia, berdiri pada tanggal 21 Maret 1951 di Jakarta dengan ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Beliau ini adalah pendiri ketua umum pertama yang renang yang ada di Indonesia, PRSI ya. Nah, sekarang banyak macam-macam gaya renang. Ada gaya bebas, yaitu biasa yang disebut dengan freestyle swimming. Ada gaya dada atau breaststroke. Ada gaya punggung yang biasa disebut backstroke. Dan yang terakhir yaitu gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Nah, agar lebih paham lagi terhadap pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian lebih konsentrasi dan fokus dengan materi yang akan Bapak lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nah, kembali lagi bersama Bapak. Di segmen terakhir ini kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah, harus semangat. Nah, agar lebih paham lagi terhadap pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian lebih konsentrasi dan lebih fokus lagi menyimak materi utama kita tentang pembelajaran renang gaya bebas. Nah, untuk rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, Bapak membagi ada 5 rangkaian. Yang pertama yaitu ada posisi tubuh, gerakan tungkai, gerakan lengan, pernapasan, dan juga rangkaian gerak. Nah, untuk yang pertama yaitu posisi tubuh dalam renang gaya bebas. Yang pertama, posisi tubuh harus rata-rata air mulai dari kaki hingga kepala. Contoh latihan yang dilakukan adalah dengan berdiri di pinggir kolam dengan salah satu tumit menempel di dinding kolam. Badan dibungkukkan sejajar permukaan air dan tangan diluruskan. Untuk tolakan, kaki yang menempel pada dinding kolam, tolakannya kaki yang menempel pada dinding kolam sehingga badan meluncur ke depan. Pertahankan posisi kaki dan tangan lurus dan rapat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan video yang berikut ini.
Nah, itulah tadi untuk rangkaian gerak posisi tubuh renang dalam gaya bebas. Berikutnya yaitu gerakan tungkai, yaitu pada renang gaya bebas. Gerakan tungkai adalah ke atas dan ke bawah secara bergantian. Selama melakukan gerakan ini, kaki dan paha harus selalu dalam posisi lurus. Seperti tangan Bapak, posisi kita harus lurus. Sehingga dengkul tidak boleh ditekuk. Jadi yang bergerak bukan lutut atau kaki, melainkan pangkal paha. Gerakan ini dilakukan secara terus-menerus. Contoh latihan yang dilakukan adalah dengan berpegangan di pinggir kolam renang, posisi badan telungkup, lalu gerakan tungkai kaki kanan dan kiri secara bergantian. Bersamaan dengan posisi meluncur, gerakan tungkai kaki kanan dan kiri secara bergantian. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan video yang berikut ini. Nah, itulah tadi gerakan rangkaian gerakan tungkai renang gaya bebas. Nah, selanjutnya yaitu gerakan lengan pada renang gaya bebas. Yang pertama yaitu dalam proses gerakan lengan renang gaya bebas ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu menarik. Yang kedua menarik, yaitu dimulai setelah siku-siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal, atau setelah itu ada fase mendorong sampai lengan lurus ke belakang, kemudian dilanjutkan kembali dengan fase istirahat, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air diikuti oleh lengan bawah dan jari-jari ke depan. Lebih jelasnya kalian silahkan untuk menyaksikan video yang berikut ini. Nah, itulah tadi gerakan lengan pada renang gaya bebas. Kita selanjutnya yaitu gerakan atau pengambilan pernapasan renang gaya bebas, yaitu pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kanan dan ke kiri sehingga mulut berada di permukaan air untuk mengambil udara. Gerakan dengan arah putaran kepala berada di belakang. Gerakan ini dilakukan bersamaan ketika lengan yang searah dengan arah putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Pengambilan udara dilakukan dengan mulut untuk menghindari masuknya air ke dalam lubang hidung, dan untuk mempersingkat waktu pengambilan udara karena harus dilakukan dengan cepat.
Kalian silahkan saksikan video yang berikut ini. Nah, itulah tadi gerakan atau cara mengambil napas ketika berenang gaya bebas. Kita selanjutnya yaitu rangkaian keseluruhan gerak renang gaya bebas, yaitu posisi badan. Yang pertama adalah posisi badan sejajar dan sedatar mungkin, walaupun masih membiarkan kaki cukup di dalam air, yaitu gerakan tungkai. Yang kedua, posisi badan sejajar dan sedatar mungkin walaupun masih membiarkan kaki cukup di dalam air juga. Yang ketiga, yaitu gerakan lengan pada gaya bebas dibagi dalam dua gerakan, yaitu gerakan menekan dan gerakan kembali ke posisi semula. Yang terakhir yaitu pernapasan. Untuk pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Pada umumnya kepala diputar ke satu arah sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil udara. Nah, untuk rangkaian gerakan renang gaya bebas ini kalian bisa saksikan video yang berikut ini. Nah, itulah tadi anak-anak Bapak sekalian materi kita mengenai tentang aktivitas air, yaitu renang gaya bebas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi pemerintah terkait protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, gunakan masker ketika keluar rumah, hindari kerumunan atau jaga jarak, mencuci tangan, dan selalu berdoa dalam hal apapun untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Nah, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.